program ini harus dikaji ulang, dan menurut saya bahkan program konversi kompor gas ke kompor induksi ini sepertinya apa yang disampaikan sama Pak Bambang ini betul, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Berhubung saya ini ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur gitu ya, jadi mengerti betul sebetulnya yang dibutuhin tuh kompor apa. Kami nih para emak-emak butuh masak pakai kompor yang kayak apa. Pernyataan yang disampaikan Mulan Jamila sebagai anggota Komisi 7 DPR ini menyuarakan unek-unek para emak-emak. Konversi kompor gas ke kompor listrik ini disebut sebagai upaya untuk mengurangi subsidi gas LPG 3 kg yang dianggap tidak tepat sasaran. Tadi menyampaikan katanya harga kompor induksi ini 1,5 juta. Boleh tanya enggak? Sudah termasuk wajan sama panci? Apakah tersedia berbagai ukuran? Kalau ibu-ibu tuh pasti baliknya ke situ. Belum lagi wajan pancinya mahal-mahal, Pak. Tidak semua peralatan masak dapat digunakan di kompor listrik. Peralatan memasak seperti bahan aluminium, teflon, dan beberapa jenis stainless steel tidak dapat menggunakan kompor induksi. Umumnya wajan atau panci untuk kompor listrik memiliki permukaan datar. Jika belum yakin, cek bagian bawah panci, biasanya ada keterangan berupa logo kumparan atau kompor listrik label induction. Atau dengan cara manual memeriksanya dengan menempelkan magnet ke panci. Bila menempel, maka panci dapat digunakan untuk kompor listrik. Ngomong-ngomong soal rencana peralihan ke kompor listrik, selain ngeributin soal kompor dan alat masaknya, persoalan daya listrik juga harus dipikirkan. Umumnya, kompor listrik yang dijual di pasaran membutuhkan konsumsi listrik 800 watt sampai 1000 watt untuk satu tungku yang menyala. Jika ingin menyalakan 2 tungku bersamaan, ya tentulah listrik yang dibutuhkan 2 kali lipat. Nih saya jujur ya, maksudnya ini saya bicara di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Di rumah kita nggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule. Yang pancinya ya udah sekuran gitu. Apalagi kalau ada hajatan, mana cukup. Sejumlah masakan Indonesia memang harus dimasak dengan perlakuan khusus untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang pas seperti rendang. Masakan rendang khas Sumatera Barat ini harus dimasak sekitar 5-8 jam. Ini agar bumbunya meresap dengan sempurna. Adonan bumbu rempah-rempah, santan, kelapa, dan dagingnya akan tercampur rata. Kemudian ada dodol. Di Jakarta, warga Betawi biasanya membuat dodol saat Idul Fitri. Untuk mendapatkan tekstur yang pas, dodol dimasak selama 5 jam sembari diaduk terus. Ada juga ketupat. Ketupat seperti sudah menjadi makanan wajib saat lebaran di seluruh Indonesia. Dibutuhkan waktu 4 jam agar tekstur beras menjadi ketupat tidak terlalu keras dan tahan lama. Ramainya berbagai tanggapan masyarakat terkait rencana konversi ke kompor listrik ini membuat pemerintah membatalkan pemberlakuan program ini.